Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pembahasan tentang transenden diri, berpikir sistematis, melanjutkan dari pembahasan gelombang otak theta dengan frekuensi 4-8 Hz. Berpikir sistematis itu merupakan pola berpikir dalam menguraikan data dan informasi secara teratur, terinci, serta mudah dipahami karena membentuk suatu sistem yang menyeluruh dan terpadu, serta mampu menjelaskan semua rangkaian sebab akibat dari objek yang diteliti. Berpikir sistematis itu juga dapat didefinisikan sebagai cara dalam memahami suatu sistem yang sangat kompleks dengan menganalisis bagian-bagian dari sistem tersebut dalam rangka mengetahui keterkaitan yang terdapat dari elemen atau unsur penyusun. Pada intinya, berpikir sistematis mengkombinasikan dua berpikir, yaitu berpikir analitis serta sintesis. Indikator dari berpikir sistematis itu adalah 1. Membangun potensi diri, kemampuan membangun strategi dan teknik, kemampuan membuat sistem yang teratur, kemampuan menyimpulkan, dan kemampuan memberi penjelasan yang lebih sederhana. Potensi diri itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang masih terpendam, yang memiliki kemungkinan untuk dikembangkan asalkan banyak faktor yang mendukung, misalnya faktor keluarga, faktor lingkungan, serta sarana dan prasarana yang memadai. Potensi diri itu ada beberapa macam. Yang pertama, potensi emosi, potensi fisik, potensi spiritual, dan potensi otak. Potensi emosi itu merupakan kecerdasan emosional, yaitu kemampuan seseorang dalam menerima, menilai, serta mengontrol emosi diri dan orang yang berada di sekitarnya. Maksudnya mengontrol orang yang berada di sekitarnya, artinya dia dapat mengontrol emosinya. Dalam hal kecerdasan emosional, menitik beratkan pada perasaan terhadap informasi hubungan yang diperoleh. Kecerdasan emosional juga sama halnya dengan pengendalian amarah, motivasi, dan kesadaran akan dirinya. Potensi emosi itu adalah potensi yang berkaitan dengan afektif atau dapat dikatakan kecerdasan emosional atau kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi itu merupakan suatu kecerdasan pada seseorang dalam mengontrol, mengolah, serta menilai informasi yang berkaitan dengan suatu hubungan. Kecerdasan emosi atau emosional ini berkaitan dengan mental intelektual yang berhubungan dengan kepercayaan diri, tanggung jawab, berdisiplin, motivasi, dan kontrol diri. Potensi fisik atau kecerdasan fisik bisa juga disebut kinestetik
yaitu suatu kecerdasan pada seseorang dalam menerapkan ide-ide yang berkaitan dengan fisik, kekuatan, atau keterampilan yang diekspresikan dengan kekuatan tubuh. Hal ini dapat juga dikatakan dengan aspek psikomotorik yang meliputi perilaku, gerakan, serta kemampuan pada fisik seseorang. Potensi spiritual itu sama saja dengan kecerdasan spiritual, merupakan aspek tertinggi dari kecerdasan, yaitu memahami diri secara menyeluruh, memahami eksistensi Tuhan, memahami hakikat di balik realitas, kemampuan dalam memaknai sebuah empati. Potensi otak itu sama saja dengan kecerdasan intelektual, yaitu suatu kecerdasan yang meliputi seluruh kemampuan atau keterampilan pada otak, yaitu kemampuan dalam menalar, merencanakan, menyelesaikan permasalahan yang rumit, memahami suatu ide atau gagasan, serta menghubungkan menjadi pengetahuan yang baru. Maksudnya ini menghubungkan ide-ide tersebut menjadi pengetahuan yang baru, menggunakan bahasa yang tepat dalam komunikasi. Kecerdasan intelektual itu erat kaitannya dengan aspek kognitif. Kemampuan membangun strategi. Membangun strategi adalah usaha yang dilaksanakan dalam jangka panjang. Cara mengatur, merencanakan melalui pengintegrasian pada keunggulan serta pemanfaatan sumber daya dalam mencapai tujuan. Kemampuan membangun teknik. Teknik itu dapat diartikan dengan metode atau cara yang digunakan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Langkah-langkah membangun strategi, menentukan misi. Yang kedua, mengidentifikasi tujuan yang akan dicapai, menentukan sasaran yang tepat agar tidak sia-sia, membuat perencanaan yang matang dan sistematis. Menentukan misi adalah suatu tugas yang dibebankan pada seseorang dalam mengatur strategi sampai tercapainya sebuah visi. Mengidentifikasi tujuan yang akan dicapai. Mengidentifikasi tujuan merupakan langkah dalam merumuskan tujuan dengan cara menemukan permasalahan, menjelaskan permasalahan, mengevaluasi permasalahan sehingga dalam mengaplikasikan tidak terdapat kesalahan, menentukan sasaran yang tepat agar tidak sia-sia. Yang pertama, menentukan sasaran yang tepat. Yang kedua, fokus pada tujuan yang sangat relevan. Evaluasi tujuan sebelum diaplikasikan. Langkah-langkah membangun teknik. Yang pertama, memahami permasalahan. Yang kedua, membuat rencana untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Yang ketiga, melaksanakan rencana tersebut sehingga permasalahan cepat selesai. Yang keempat, mengevaluasi rencana yang sudah diterapkan, apakah terdapat kesalahan atau tidak. Kemampuan membuat sistem yang teratur. Yang pertama, perencanaan, menganalisa, mendesain, mengembangkan, mengetes,
mengimplementasikan, mengevaluasi, dan yang terakhir adalah memelihara. Kemampuan menyimpulkan. Yang pertama, membuat suatu pernyataan, menemukan pola pada saat observasi, mengidentifikasi hubungan antar variabel, menggeneralisasi kesimpulan. Kemampuan memberi penjelasan lebih sederhana. Yang pertama, memberi informasi secara terinci dan berurutan sehingga dapat dipahami dengan jelas, menganalisis dengan detail tiap-tiap variabel dan hubungan antar variabel sehingga diperoleh analisis yang akurat dan valid. Tata cara berpikir sistematis. Yang pertama, mengidentifikasi serta merumuskan permasalahan. Yang kedua, menyusun kerangka pemikiran. Yang ketiga, merumuskan suatu hipotesis, mengumpulkan informasi dan data, menguji semua hipotesis, dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan dari informasi dan data yang diperoleh. Manfaat berpikir sistematis itu yang pertama, menganalisis secara mendalam, dapat menganalisis secara mendalam. Yang kedua, membuat seseorang mempunyai kemampuan dalam menguraikan suatu hal dengan jelas dan lebih sederhana, dapat merencanakan arah dan tujuan agar lebih jelas, terukur, dan sistematis. Jika mendapatkan suatu permasalahan, dapat menyelesaikan secara sistematis dan runtut dari awal sampai akhir. Dan silahkan subscribe, like, dan komen agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.